Kita lanjut baca hadis cahaya. Ini sesi terakhir di bidang hadis cahaya. Selanjutnya hadis tentang al-mahajjah. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul muslimin wal yahud wan nasara. Ini tentang perumpamaan orang Muslim, orang Yahudi, dan orang Nasara mengenai cahaya yang mereka terima. Jadi Abu Musa meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan kaum Muslim, Yahudi, dan Kristen seperti seorang laki-laki yang mempekerjakan orang banyak untuk melakukan pekerjaan satu hari hingga malam dengan upah yang telah ditentukan. Mereka melakukan pekerjaan hingga setengah siang, lalu berkata, kami tidak membutuhkan upah yang telah engkau janjikan kepada kami. Kami membatalkan pekerjaan ini. Dia berkata kepada mereka yang memberi upah itu, jangan begitu, selesaikan sisa pekerjaan kalian dan ambillah seluruh upah kalian. Tetapi mereka tidak mau, lalu meninggalkan tempat. Nah, lalu yang memberi upah itu menyewa 2 orang pekerja yang lain tentunya. Setelah mereka pergi dan berkata kepada mereka berdua, tapi mereka juga gak sampai selesai itu. Makanya orang yang memberikan pekerjaan itu berkata, selesaikan sisa hari kalian berdua ini dan kalian mendapatkan upah yang telah saya janjikan kepada mereka. Dapat semuanya itu. Mereka berdua melakukan pekerjaan itu hingga sholat asar tiba, lalu mereka berdua berkata, kami membatalkan pekerjaan ini. Gak mau lagi itu pekerjaan yang baru. Upah yang akan engkau berikan kepada kami berikan kepadamu. Gak mau upah lagi. Dia berkata kepada mereka yang memberi pekerjaan ini, yang mau memberi upah, selesaikan sisa pekerjaan kalian berdua, sisa siang tinggal dikit. Tetapi mereka berdua tetap gak mau tuh. Lalu dia mempekerjakan banyak orang untuk melakukan sisa pekerjaan hari mereka. Mereka melakukan pekerjaan di sisa hari mereka hingga matahari terbenam, dan mereka mendapatkan upah penuh dari 2 pekerja sebelum mereka. Nah, ini intinya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, setelah bercerita itu Nabi Muhammad bersabda, fadzalika mathaluhum wa mathalu ma qabilu min hadzan nur. Itu perumpamaan mereka, artinya perumpamaan orang Muslim, orang Yahudi, dan orang Nasara, wa mithlu ma qabilu min hadzan nur, dan perumpamaan cahaya yang mereka terima. Nah, yang terakhir inilah yang orang Muslim itu, mereka menerima walaupun sisa waktu sudah tinggal sedikit. Artinya kalau misalnya kita bandingkan ke mana, ke kiamat gitu sisanya. Kalau kan dari dulu misalnya Nabi kaum Yahudi lalu kaum Nasrani gak mau tuh upahnya. Lalu orang Muslim datang dan menerima cahaya ini. Nah, cahaya inilah yang selalu dilihat oleh semua murid Karkariyah ketika berzikir gitu. Jika ada yang bertanya apakah hanya murid Karkariyah saja? Tidak. Sebenarnya semua orang Muslim bisa musyahadah cahaya Allah ini, semuanya tanpa terkecuali. Begitu tuh sebenarnya. Tetapi kalau mau yang cepat, sekali berzikir, sekali bergabung, sekali masuk, itu langsung musyahadatu nurillah, musyahadah cahaya Allah, maka dalam Karkariyah ini sebenarnya semua orang bisa musyahadah itu, cuman bertahap gitu, biasanya di tengah atau di akhir gitu biasanya. Tetapi di Karkariyah ini langsung gitu, langsung musyahadah cahaya Allah. Ini ada di kitab Sahih Bukhari 2120. Nah, selanjutnya hadis terakhir mengenai cahaya itu,
anin Nabi sallallahu alaihi wasallam basyiril masya'in fi dzulami ilal masajid fi dzulami ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamati. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan malam ke masjid. Kabar gembira itu adalah bin nurit tam, cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Nah, jadi orang-orang yang berjalan ke masjid, tentu untuk menunaikan ibadah nih pada malam hari gitu, dia nanti di akhir kiamat akan diberikan anugerah oleh Allah mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat gitu. Nah, kalau kami itu atau di Karkare itu melihat cahaya itu tidak menunggu kiamat, tetapi di dunia juga sudah diperlihatkan gitu cahayanya. Makanya ini bagus, ada pertanyaan bagus ini dari Bang Teddy Sunda. Musyahadah Allah yang punya kuasa gimana bisa diyakinkan oleh makhluk yang tak berdaya? Makanya ini musyahadah cahaya Allah itu sebenarnya ada di akhir perjalanan. Ada di akhir. Makanya banyak yang nggak percaya, banyak yang bertanya-tanya gitu, ini mustahil. Nah, ini sebenarnya memang perjalanan di akhir. Di akhir tuh biasanya kalau sudah orang berzikirnya sudah khusyuk banget, sudah mendarah daging zikirnya, dan dia sudah mendapatkan nadratul rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat pandangan rahmat dari Allah, maka dia musyahadah nanti. Makanya banyak para ulama sebenarnya yang menjelaskan tentang musyahadah cahaya Allah itu. Misalnya kalau Imam Ghazali itu di dalam Mishkatul Anwar itu menjelaskan dari awal sampai akhir tentang cahaya Allah ini, sebenarnya tentang musyahadah cahaya Allah. Dan juga bagaimana seorang manusia biasa yang tidak punya kemampuan apa-apa kok bisa musyahadah cahaya Allah. Cahaya ini kan sebenarnya cahaya qadim, Makanya dalam sholawatnya di dalam Karkare itu ada Al-Fatihu li abwabil qidam, yaitu yang membuka pintu kidam, karena nanti sebenarnya kita ingin menuju alam qadim atau alam jabarut. Nah, untuk menjelaskan secara gampang bagaimana seorang manusia biasa gitu bisa musyahadah cahaya Allah, padahal manusia yang hadis ini sebenarnya si hadis qadim itu sebenarnya pembahasan tentang di ilmu kalam ya. Kalau di dalam tasawuf tuh atau kalam atau dalam ma'rifat itu malah bukan itu pembahasannya, tapi agar paham aja, agar gampang gitu. Jadi kalau dalam tasawuf itu pembahasannya bukan tentang hadis atau qadim, tapi dia tingkatan dari nafsu, lalu dia ke akal, lalu dia ke hati, lalu dia ruh, lalu dia sir gitu tuh. Jadi orang yang musyahadah cahaya Allah dan semua murid Karkare itu musyahadah cahaya Allah. Kalau di dalam ini kan metode sebenarnya, metode gitu. Musyahadah cahaya Allah itu metode untuk membersihkan hati dan ma'rifat kepada Allah. Jadi dia sebenarnya yang musyahadah itu ruhnya. Tetapi agar mudah difahami ruh itu, itu ruh mah kurang paham. Hatinya dia. Hati tapi sudah mepet-mepet ke ruh gitu. Hati sudah mepet ke ruh, dia maka musyahadah cahaya Allah. Nah, ruh ini, makanya ruh itu ada perbedaan ulama tuh. Ada perbedaan, misalnya ini apakah ciptaan ruh itu atau dia nafkhah. Cuman dia nanti kalau dibahas panjang lebar malah semakin mental. Mending langsung langkah untuk musyahadah cahaya Allah itu dikerjakan, yaitu masalah mungkin atau tidaknya. Nanti kalau lihat sendiri kemungkinan keraguan akan kemungkinan itu, keraguan akan ketidakmungkinan musyahadah itu malah hilang sendiri. Jadi langkahnya salat istikharah, amalkan zikirnya 40 hari, lalu menunggu ada ba'at, lalu setelah ba'at langsung musyahadah cahaya Allah. Begitu tuh. Jadi kalau memang kalau selalu ditanya bagaimana mungkin atau tidak, atau malah tidak menerima kemungkinan itu, dia jalurnya beda. Kalau selalu bertanya itu akalnya ke sini nanti jalurnya. Sementara musyahadah ini
akal yang jalurnya ke hati. Kemarin pada pertemuan yang kemarin sudah menjelaskan panjang lebar, agak panjang lebar nih. Bagaimana cara kita itu musyahadah cahaya Allah tanpa meninggalkan akal gitu. Itu yang kemarin tuh. Nah, ini sudah selesai, kita lanjut kepada hadis mahajjah.